warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Kali ini pemirsa kita akan berbincang-bincang hangat soal isu-isu terhangat yang ada di Provinsi Jambi. Kali ini kita akan bertemu seorang pengusaha muda yang merupakan pengusaha sablon, namanya Heru Hardianto. Mau tahu lebih dalam siapakah Mas Heru ini? Yuk kita lanjut ke dalam. Halo, apa kabarnya? baik. Baik pemirsa di rumah, kita akan mengulik lebih dalam siapakah Mas Heru ini tentang usaha sablonnya. Iya, dan itu langsung kita ke belakang aja, tempat produksian. Tempat produksi ya? Iya. Lanjut. Oke, baik pemirsa, kita udah di dalam ya Mas Iya. di tempat usahanya Mas Heru. Namun sebelum saya mengulik lebih dalam bagaimana usahanya, kita bertanya dulu nih, latar belakang Mas Heru berasal dari mana? Oke, saya Heru, ownernya Stark Sablon. Iya. Stark Sablon ini bergerak di bidang screen printing dan desain grafik. Udah berapa lama nih, Bang? Sekitar 7 tahunan ya. 7 tahunan, lumayan lama ya. Lumayan lama. Dan berapa karyawan nih ngomong-ngomong? Kalau dari teamwork kita ada 5 orang, maaf. Dari desain itu 1 orang, dari produksi kaos itu 3 orang, dari finishing itu 1 orang. Nah, nih Mas Heru, proses desainnya berapa lama nih? Kalau desain itu tergantung. Jadi dari artwork biasanya kita gambar tangan dulu, handmade, baru ke digital imagine. Itu prosesnya bisa satu desain itu sekitar 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari, ya. Oke. Jadi kalau misalnya ngomong-ngomong nih Mas Heru juga di 3 brand lokal ya, Iya. di Jambi gitu ya. Nah, itu gimana prosesnya kalau misalnya barengan permintaan dari konsumennya gitu? Kalau kita emang bergerak di lokal brand, jadi ada beberapa brand lokal yang desainnya dari kita, ada yang mereka bawa desain sendiri. Jadi kita memang pilah-pilah di list kerjaannya, emang ini desain dari kita, ini desain dari mereka. Jadi emang kita atur supaya biasanya sih kalau dekat Lebaran itu puasa itu emang sudah selesai produksi karena mereka jualannya di bulan puasa dan sampai hari Lebaran. Oke. Tapi memang direncanakan tepat waktu ya? Insya Allah tepat waktu. Pengerjaannya gitu. Iya, pengerjaannya emang ada SOP-nya. Ada SOP-nya gitu. Nah, berapa kaos dalam 1 tahun itu diproduksi? Kalau kita ikuti tahun sih mungkin tahun ini yang paling banyak. Karena tahun ini paling banyak dalam 3 bulan. Berapa nih Mas? Dalam 3 bulan aja kita udah bisa menggarap lokal brand itu 10.000 piece. 10.000 piece? Iya, Kaos ya? kaos. Wow, luar biasa. Ini kaosnya, t-shirtnya cover berapa nih? Tergantung sih Mbak, dari kartun 20S, 24S, 30S, lengkap semua. Jadi proses kaos itu memang tergantung, kalau bahan kaos itu memang tergantung permintaan dari lokal brandnya. Oh, dari lokal brandnya Iya. gitu ya. Oke pemirsa, untuk pemirsa di rumah kalau misalnya mau sablon kaos ya, desain sendiri ataupun mau didesain sama Mas Herunya juga boleh nih. Lokasinya di sekitaran Provinsi Jambi ya, tepatnya di Kota Baru. Kota Baru, oke. Nah, oke, melanjut lebih dalam, mungkin kita bisa lihat-lihat dulu ya pemirsa. Ini adalah tempat produksinya ya. Oke. Oke. Ini setelah kita desain, udah tuh kita baru masuk ke proses setting film. Setting film ya? Iya, setting film Berapa screen. lama nih untuk kita setting filmnya? Tergantung warna, tergantung banyak warna. Kalau satu warna sih sebentar. Sebentar ya Mas? Tapi ini proses ini udah di ujung ya. Jadi sebelum ini dari desain, udah tuh kita pecah warna, udah tuh kita namanya
afdruk, Oke. udah pengeringan semuanya. Di sini setting film namanya tuh proofing. Proofing. Jadi sebelum mau disablon massal, kita harus proofing dulu apakah benar warnanya pas dengan desain. Monitor, ini masuk Ya. monitornya ya. Oke, oke. Dan ini berapa kaos nih yang warna ini? Misalnya dalam pengerjaannya itu bisa barengan nggak warnanya atau harus satu-satu? Harus satu-satu. Oh, Jadi satu-satu. warna ya. Jadi kan di sini di Stack Sablon tuh minimal desain minimal order tuh 12 piece satu desain. Oke. Jadi harus satu desain semua. Kalau yang ini sekitar 30-an ya? Ya. 30 piece. Setelah proses proofing nih lanjut kemana nih Mas Heru? Biasanya kita kirim ke konsumen. Konsumen. Jadi ini warnanya pas nggak? Ini semuanya warnanya pas nggak? Jadi kita kirim proofingan. Oke bang, lanjut gas. Oke kita gas. Jadi yang dipakai-pakai mas-mas di sini itu dari sablon sendiri ya? Oh ya, bener. Wah, keren nih pemirsa. Boleh dilihat nih. Yang dipakai Mas Heru dan karyawannya itu hasil desain dan sablon sendiri. Iya, Hasil betul. produksi sendiri ya. Lumayan nih penghasilannya dalam per tahun itu kira-kira berapa nih Mas Heru? Kalau per tahun kita karena tim ini semuanya kita bagi hasil. Bagi hasil, Di sini oke. semua job desk tuh kita kasih finansialnya, kita apresiasikan dari desain. Harga desain itu mulai dari 100 sampai 1,5 juta. Dan desain di sini juga kita nggak ngirim di Indonesia aja. Jadi tim desain kita itu kirimnya ke luar negeri, ke Rusia, Australia, Amerika. Tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak, tapi kebanyakan ada ya diekspor ke luar negeri gitu ya. iya, karena kita itu mainnya nggak bohong sih kalau sosial media itu bisa beliar. Iya, oke baik Mas Heru, kita sudah melihat proofing ya bagaimana Iya. prosesnya. Namun saya ingin melihat lebih dalam pemirsa. Yuk kita ke dalam. Digambar pakai pad, namanya ada pakai pad. Ya. Jadi kayak pena sama kertas, kita gambar manual, baru namanya proses pewarnaan nih warna-warnanya. Ini warna-warnanya. Ya. Oke, ini hasil-hasil proofingan yang ya desain-desain yang udah dipakai. Dipakai sama brand-brand lokal, ada Like-It, ada Davi, banyak, ada di Opile, itu ada Okopi. Oke, ini desain-desainnya. Oke, ini juga ya. Iya, lebih ke desain digital imagine. Digital. Iya. Ini cat-catnya dari mana nih? Ini tinta ini kita pakai rata-rata itu pakai plastisol, tapi memang masih produk Bandung. Dari warna-warnanya kita aduk manual. Jadi yang Ini juga sama ya Mas iya ya? sama. Ini warna-warna yang sering dipakai. Biasanya ini yang sering dipakai untuk brand-brand lokal. Ya. Usaha ya, Iya. motivasi usahanya. Usaha di bidang jasa itu Ya, seperti yang apa? pastinya kita harus punya kualitas. Kualitas, tentunya mengutamakan kualitas ya. mengutamai kualitas. Sudah tuh juga semua yang kita jual emang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi dari desainnya kita hargai orang, kita bayar, dari prosesnya kita ini. Jadi kita punya rules yang benar-benar dilakuin dengan benar. Jadi kalau mau jual barang bagus, ya kualitasnya harus bagus. Oke, di segmen terakhir nih pemirsa, pertanyaan saya untuk Mas Heru tentang bagaimana motivasi untuk anak muda dan generasi muda di rumah supaya berkaitan juga dengan muda berkarya tanpa narkoba supaya lebih melakukan inovasi terbaru nih Mas Heru ya. Apa pesan dan motivasinya untuk generasi muda yang ada di rumah? Jangan takut untuk berkarya sih, jangan Jangan takut takut buka untuk usaha. mencoba, Iya,
Karena usaha itu ya nggak mungkin langsung meledak, butuh proses yang harus kita lewatin. Butuh proses. Kalau masalah muda berkarya tanpa narkoba, emang narkoba tuh udah deketnya sama anak muda. Iya. Daripada narkobaan, enak kita berkarya. Oke, luar biasa sekali pemirsa perbincangan kita pada sore hari ini bersama Mas Heru. Ya, Rusdianto ya, Iya. Mas Heru Rusdianto yang merupakan seorang pengusaha dari pengusaha sablon ya, yang memiliki banyak karyawan, kira-kira 5 orang. 5 orang gitu ya, dan juga sudah memproduksi 3 brand lokal yang ada di Provinsi Jambi pemirsa. Nah, ngomong-ngomong nih pemirsa di rumah, Mas Heru ini juga seorang penggiat dari anak-anak muda ya, yang merupakan ada kegiatan khusus dari Mas Heru sendiri, itu Muda Berkarya Tanpa Narkoba. Ini Iya. seperti apa nih awal mulanya? Kemarin itu kita bekerja sama Pertamina, dan Pertamina mau membuat industri kreatif di tempat Pulau Pandan. Tempatnya di Pulau Pandan. Jadi di situ kita buat nama acaranya, programnya itu Muda Berkarya Tanpa Narkoba. Jadi para pemakai, para pengedar, kita ajarin sablon supaya mereka bisa kreatif di bidang sablon dan bisa berjualan, bisa mendapatkan finansial. Ya, bisa mendapatkan ini juga ya, Iya. nilai uang juga gitu ya, untuk mencukupi mungkin anak-anak muda di sana, makanya dia terjerumus dalam narkoba itu mungkin karena kebutuhan masa kini gitu ya. Kebutuhan anak muda yang terlalu mahal ya. Oke, baik pemirsa, memang Mas Heru ini juga bekerja sama dengan Pertamina sebelumnya untuk kegiatan Muda Berkarya Tanpa Narkoba. Oke. Nah, tujuan Mas Heru sendiri nih, sebetulnya saat menjalankan kegiatan itu seperti apa tujuannya untuk mencapai anak-anak muda itu supaya lebih berkarya? Tujuannya sih simple, supaya mereka nggak make, nggak tahu lagi tentang narkoba sih. Yang pastinya mereka sudah punya perekonomian yang bagus. Intinya ngebentuk perekonomian tapi yang nggak negatif. Ya, lalu berpikir positif. Iya, positif. Oke. Dilanjut nih Mas Heru ya, tentang motivasi Mas Heru sendiri ya untuk generasi muda yang ada di Provinsi Jambi. Boleh di-share kepada pemirsa di rumah. Kalau aku sih lebih ke berkarya ya, lebih berkarya, lebih berkualitas, lebih produktif. Semua yang kita lakuin ya pasti ada hasilnya lah. Semua yang kita lakuin juga pasti di-proof sama yang di atas, sama Tuhan. Jadi lakuin yang benar, berkualitas, berkarya terus, produktif terus, pasti ada hasilnya. Dan satu lagi, jangan pantang menyerah ya. Jangan pantang menyerah. Oke. Nah, baik pemirsa di rumah, kita udah tahu nih motivasi dari Mas Heru, dan Mas Heru juga seorang pengusaha di bidang sablon dan juga kreatif di bidang kegiatan Muda Berkarya Tanpa Narkoba yang bekerja sama dengan Pertamina sebelumnya, dan hasilnya memang dari usaha sablon ini menghasilkan karya-karya yang bagus. Mas Heru juga memproduksi ya 3 brand lokal yang ada di Provinsi Jambi pemirsa. Luar biasa ya Mas Heru ya? Iya. Oke, dari 1 tahun juga banyak ribuan piece yang Mas Heru produksi untuk konsumen pemirsa. Nah, di akhir perbincangan kita mengucapkan terima kasih kepada Mas Heru sudah Yap, sama-sama. berbincang-bincang di awal tahun, menyempatkan waktunya untuk bertemu BTV Jambi. Oke. Dan waktu saya menemani Anda sangat terbatas. Saya Salsa Amelia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini. Saksikan selalu BTV Inspiratif setiap Senin dan Kamis jam 6 sore hanya di BTV Jambi, cerdas bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mas Heru, terima kasih ya atas waktunya. Yep, sama-sama.